Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, di konten kali ini saya ingin membahas perjalanan bagaimana Bobby Fischer bisa menjadi juara dunia catur pertama kali tahun 1972. Nah, jadi kalian akan lebih sering menonton konten yang isinya perjalanan dari Bobby Fischer. Nah, dimulai dari babak kuarter final ketika dia berhadapan dengan Mark Taimanov. Mark Taimanov ini merupakan pecatur dari Uni Soviet. Dulu belum ada Rusia, teman-teman. Namanya adalah Uni Soviet. Mark Taimanov dikenal dengan sebutan sebagai Sang Raja Teori. Nah, tidak disangka pada saat kuarter final melawan Bobby Fischer dalam turnamen yang kita kenal saat ini kandidat untuk menjadi penantang juara dunia saat itu, Boris Spassky, Taimanov dikalahkan oleh Bobby Fischer. Format pertandingan zaman dulu pada tahun 1971 adalah bermain dengan 10 game, teman-teman. Nah, cuman kalau kalian udah menang 6-0 duluan dari lawan kalian, maka kalian berhak melaju ke babak berikutnya. Nah, teman-teman, hebatnya Bobby Fischer mengalahkan Mark Taimanov dengan skor 6-0. Raja Teori, teman-teman, dikalahin sama Bobby Fischer, pecatur dari Amerika Serikat. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas. Di game pertama, Mark Taimanov memegang buah putih, Sang Raja Teori, berhadapan dengan Bobby Fischer yang memegang buah hitam. Nah, game ini dilakukan, atau pertandingan ini dilakukan di Vancouver tahun 1971. Kalian bisa lihat fotonya di atas. Ya, Mark Taimanov membuka dengan D4, dijawab oleh Fischer, kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, M4, dan D6. Ya, ini adalah pattern awal dalam pembukaan King Indian Defense, teman-teman. Bedanya dengan Queen Indian Defense adalah gajah fianchetto di petak G7 ini. Kuda F3, hitam rokade, gajah E2, E5, putih rokade, dan kuda C6. Nah, variasi yang dipilih oleh Bobby Fischer adalah variasi ortodoks. Ya, D5 dimainkan oleh putih yang selalu jadi favorit. Kuda E7, gajah D2, dan kuda E8. Nah, pola serangannya bagaimana sih bermain dengan King Indian Defense? Biasanya hitam mendobrak dengan F5 seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ada opposite serangan, ada serangan berlawanan. Kalau putih biasanya nyerang hitam dengan serangan di sayap menteri sebelah sini. Nah, biasanya hitam menyerang dari sisi sayap raja, teman-teman. Nah, yang ngebuat opening King Indian Defense ini jadi lebih menarik, teman-teman. Benteng C1, Fischer F5, pion F makan F5, pion G makan F5. Nah, teman-teman, kalau di era zaman sekarang ya, karena sekarang akses ke buku teori dan ke pengetahuan itu lebih mudah. Jadi kalau zaman sekarang itu sebelum kita jalan F5 lebih bagus kita jalan H6, teman-teman. Itu sebagai informasi saja. Pion E makan F5, pion G makan F5, putih jalan kuda G5. Diusir dengan pion H6, kuda masuk ke petak E6. Gajah makan kuda, pion D makan kuda, dan menteri C8. Ancam pion E6, putih menjalankan menteri B3. Ia memberikan pion gratis di petak E6, tapi putih punya tujuan ambil pion B7. Nah, apa yang dilakukan oleh hitam? Hitam menjalankan C6 lebih dahulu. Tujuannya tidak memberikan space ya, ruang bagi kuda putih untuk loncat ke petak D5. Putih gajah H5, Fischer ambil pion E6, menteri B7, kuda F6, ancam gajah, gajah mundur ke petak E2, benteng FB8, menteri A6, hitam ambil pion B2. Nah, hitam unggul satu pion, putih jalan benteng F D1. Kemudian Fischer jalan M4. Nah, pilihan lain yang bisa dipilih oleh Fischer adalah kuda D7. Nah, setelah jalan M4, Mark Taimanov jalan apa kira-kira, teman-teman? Untuk menyerang pertahanan dari hitam. Ya, tepat sekali jika kalian menganalisa memilih langkah menteri A3. Membuat bentengnya mundur, setelah itu jalan gajah F4. Ada 3 perwira yang mengancam satu pion di petak D6. Ya, Fischer jalan D5 otomatis, pion C makan D5, pion C makan D5, putih jalan kuda B5. Coba manuver, Robert Fischer jalan kuda G6. Kuda D4, menteri D7, kemudian menteri E3. Menjaga sambil mengancam pion H6. Bobby Fischer jalan raja H7. Kemudian H3 dijalankan oleh putih, membuka loop, hitam jalan benteng F8.
Nah, gajah 6 dimainkan oleh putih, benteng B6. Coba tebak langkah berikutnya dari Mark Taimanov, teman-teman. Ya, tepat sekali jika kalian memilih langkah benteng C7. Kemudian hitam menteri A4. Dan bisakah kalian tebak langkah apa yang jadi favorit oleh Mark Taimanov dalam langkah berikutnya ini? Ya, Mark Taimanov melakukan langkah benteng makan gajah di petak G7. Boom. Raja makan G7, gajah H6. Nah, kenapa Mark Taimanov mau mengorbankan benteng ditukar dengan gajah? Karena melihat ya bahwa di sini dengan kehilangan gajah Fianchetto-nya membuat pertahanan hitam sedikit lebih rapuh lah, teman-teman. Tapi kita lagi nggak ngomongin hati kamu ya yang lagi rapuh, teman-teman. Nah, kemudian Raja F7 dijalankan oleh Fischer, gajah E2, kemudian hitam jalan benteng F B8. Ya, kuda putih makan pion F5, benteng B1. Nah, tujuan Bobby Fischer di sini untuk menahan serangan dari putih adalah dengan menyederhanakan permainan. Ibaratnya sebuah perang, ini membuat pasukan dari putih itu hilang, teman-teman. Benteng makan benteng, benteng B1, Raja H2. Hitam jalan menteri D7, kuda D4, menteri D6 skak, G3, dan coba tebak langkah dari Bobby Fischer. Langkah apa yang harus dia lakukan dalam posisi ini, teman-teman? Pause videonya. Ya, tepat sekali menteri B4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menteri E1 dong. Untuk mencari skakmat di petak ujung H1 ini. Ya, putih jalan kuda C6. Nah, kira-kira masih bisa nggak hitam jalan menteri E1, teman-teman? Ya, terlalu berbahaya ya. Maka di sini Fischer menjawab dengan menteri B6. Kuda makan A7, menteri makan menteri, gajah E3, dan coba tebak langkah kunci kemenangan dari Bobby Fischer untuk menutup kemenangan di game pertama ini. Ya, tepat sekali jika kalian memilih benteng E1. Nah, di sini agak sulit ya, dan di sini Mark Taimanov menyerah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dijelaskan bahwa now black have an attack that can be easily repelled. The game was adjourned. White resigned without resuming the game. Nah, ini kalau bahasa Inggris. Kenapa di sini Mark Taimanov menyerah, teman-teman? Kalian pasti memikirkan, wah ini kan masih seru ya. Tapi kenapa Mark Taimanov menyerah? Karena suka kalian tanya ya, kalian suka bertanya pada zaman dahulu itu ada partai tunda. Nah, benar banget. Jadi game ini berakhir karena harus ditunda dahulu, waktunya sudah habis. Jadi akan dilanjutkan besoknya, teman-teman. Sayangnya Mark Taimanov memilih untuk tidak melanjutkan permainan ini dan mengaku menyerah dari Bobby Fischer. Nah, kalau menurut kalian seharusnya Mark Taimanov itu menyerah atau enggak sih? Ya, Mark Taimanov mungkin menilai bahwa akan sia-sia ya dia lanjutkan untuk pertandingan besok. Jadi mendingan dia saving energi dan memilih untuk membalas kekalahan di game keduanya, teman-teman. Nah, inilah yang terjadi perjalanan awal di babak 8 besar quarter final Bobby Fischer dalam perjuangannya menjadi juara dunia di tahun 1972 untuk menjadi penantangnya Boris Spassky di turnamen kandidat. Nah, teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian gak suka juga boleh dislike. Nantikan game kedua antara Mark Taimanov melawan Bobby Fischer di video berikutnya. Coba komen, kalian kenal gak sama Mark Taimanov? Dan harusnya dia ngelanjutin apa enggak ya, teman-teman? Well, inilah yang terjadi. Dukung terus Aral Chess untuk terus berkembang. Dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes, Indonesia Jaya.